kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya Bu Ari, seperti yang sudah kita janjikan bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Ari. Saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan guna untuk mengevaluasi proses pembelajaran tersebut. Namun sebelum masuk ke tahap observasi, kita akan masuk ke pra-observasi Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk agar pembelajaran yang Ibu lakukan akan lebih mungkin Ibu akan merasa lebih percaya diri gitu kan. Jadi kita harus melewati beberapa tahap ini. Begitu ya Ibu? Yang pertama Ibu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Pertama mungkin pelajaran saya itu akan mengajarkan pronoun untuk anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu dengan tujuannya pertama anak-anak bisa menggunakan pronoun dengan baik, bisa membedakan pronoun karena ada subjek, objek, possessive, adjective dan possessive pronoun. Jadi mereka tahu di mana seharusnya mereka menggunakan pronoun yang tepat untuk kalimat-kalimat apa saja. Oke, saya itu tujuan pembelajaran Ibu lebih pada penggunaan pronoun ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, rencana pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini tuh apa Bu? Pengetahuannya dan keterampilannya juga. Pengetahuan dan keterampilan. Oke. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ibu? Kalau sebisanya saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oh gitu, berarti berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian nanti tadi berdasarkan, berarti Ibu sudah melakukan asesmen diagnosis sebelumnya ya, berdasarkan minat dan minat siswa. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, apa saja media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Karena saya akan menyiapkan materi dengan menggunakan PPT, Bu ya, PowerPoint, kemudian saya pakai juga laptop, speaker tentunya untuk listening anak-anak, kemudian pakai proyektor juga, terus nanti ada LKPD untuk anak-anak. Berarti sudah lengkap ya Bu ya, ada PPT, proyektor, LKPD dan sebagainya. Oke, nanti disiapkan dengan baik ya Ibu. Siap. Selanjutnya, kapan dan di mana Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Rencananya di hari Kamis, tanggal 18 Juli, kelas 11 DKV 1 jam ketiga dan keempat. 11 DKV 1 ya. Iya. Oke, baik Ibu. Berarti nanti di hari Kamis 18 Juli ya, Iya. jam ketiga sampai keempat di 11 DKV 1. Iya. Kita akan bertemu di kelas tersebut ya Ibu. Siap. Silakan Ibu persiapkan perangkatnya dan lain-lain medianya. Nanti saya akan mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Begitu ya Ibu, semoga sukses dan sampai ketemu pada hari Kamis 18 Juli. Ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang bisa pimpin doa? Yuk. Marilah teman-teman sebelum belajar terlebih dahulu kita berdoa untuk siapkan masing-masing. Selesai bicara Bapak Surgawi, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini kami semua anak-anak-Mu dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan proses belajar belajar. Urapilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami sertailah kami dalam ruangan ini, biarlah apa yang Bapak Ibu Guru kami sampaikan dapat kami pahami dan dapat berguna di masa depan kami. Hanya ini dengan mengatakan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hari ini ada yang sudah hadir? Teman semua? Semua ya, wah keren kelas ini. Oke, sekarang kita Ibu mau dengar-dengar soal yel-yel SMK dulu. Bisa? Bisa. Kita mulai. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Kemajuan buatan Indonesia. Keren, tepukan. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang pronoun. Ada yang tahu apa itu pronoun? Ada yang beberapa yang sudah tahu pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan penyebutan. Misalnya, dalam percakapan, misalnya ya, Ibu
Kami. They. Mereka. Hebat. Ini pronoun di dalam subjek atau awal kalimat. Sudah paham belum? Kalau dalam kalimat struktur kalimat itu kan ada, kalau di Indonesia ada S, P, O, K. Apa itu siapa? Bukan spok ya, bukan spok, nggak bisa. Nah itu subjek, predikat, objek, keterangan. Sama seperti bahasa Inggris, ada subjek, predikat. Predikat ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ada sifat atau adjective. Kata sifat itu seperti contohnya apa? Hah? Bukan, itu kata benda. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan suatu sifat. Sopan. Apa? Sopan. Boleh. Apa lagi? Marah. Bukan sifat ya? Marah ini kata sifat apa kata kerja? Sifat. Kalau cantik, baik, masuk tak? Jelek. Apa lagi? Oke, masuk. Kemudian ada kata keterangan, adverb. Dalam bahasa Inggrisnya adverb. Kata keterangan. Contohnya kata keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggris tomorrow. Besok. Ya, yesterday. Kemarin itu kata keterangan waktunya. Nah, itu contoh-contoh dari kelas kata. Sekarang kita masuk ke kelas kata yang namanya pronoun, yang menggantikan tadi kata ganti orang. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Bahasa Indonesia ini anak-anak. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama, saya. Orang kedua, orang ketiga. Iya, boleh. Sip. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pronoun. Nah, yang tadi yang pertama kita masuk ke subject pronoun.
karena ini lagu ini jadi bisa nanti ibu kelompok yang tidak mendapatkan tugas ini nanti dapat tugas ininya di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Lagunya tahu kan? Thank you, wish you were here. Kalian bisa dengar dulu. Ya, itu salah satu cara supaya bisa belajar bahasa Inggris. Gimana kabarnya? Sudah selesai observasinya? Sudah lega ya? Oke, baik Bu Ari. Setelah observasi, kita akan masuk pada tahap pasca observasi. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ari. Pertanyaan ini terkait tentang jalannya observasi yang telah dilakukan tadi. Dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu ya Bu Ari ya? Jadi saya minta waktunya sedikit untuk beberapa pertanyaan ini. Bisa Bu Ari? Oke, yang pertama Bu Ari, bagaimana perasaan Ibu saat pembelajaran yang Ibu lakukan itu diobservasi? Tadi kebetulan saya observasi Ibu. Gimana perasaan Ibu? Sih biasa aja Bu. Biasa aja. Seperti pembelajaran pada umumnya. Oke, itu tidak berpengaruh ya, jadi aman ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Ari, apakah pengembangan yang Ibu rencanakan sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Sudah Bu. Sudah ya? Iya. Untuk pengembangan secara pengetahuan sudah dilakukan dengan pemberian materi. Oke. Kemudian untuk keterampilannya saya sudah melakukan mencoba mengembangkan keterampilan mendengarkan. Mendengarkan. Ya, Baik. listening kalau masing-masing. Untuk keterampilan. Baik, saya ulang Bu, untuk pengetahuan tadi materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian untuk keterampilan sudah dilakukan melalui listening ya. Tadi yang praktek langsung dilaksanakan. Oke, selanjutnya Ibu Ari, apa tahap yang Ibu lakukan untuk dapat mencapai pengembangan yang tadi Ibu sudah jelaskan? Pertama mempersiapkan RPP dengan matang, Ya. kemudian melakukan asesmen diagnostik untuk anak-anak, melihat bagaimana minat belajar anak-anak. Kemudian saya juga mempersiapkan dengan baik media pembelajaran saya dan LKPD-nya. Medianya ya Bu ya. Oke, baik, siap. Jadi menyiapkan RPP, kemudian melakukan asesmen diagnosis, kemudian menyiapkan media pembelajaran. Iya. Selanjutnya Ibu, ada tidak kendala atau hambatan yang Ibu temukan selama tadi kegiatan pembelajaran dan apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya paling utama tadi itu mati lampu. Mati lampu ya, betul. Iya, jadi untuk listening itu kan tidak ada speakernya, anak-anak kesulitan mendengarnya. Jadi agak susah Bu, terus dikarenakan kondisi kelas yang mungkin agak ramai juga sebelahnya gitu kan, jadi anak-anak tuh susah Bu dengarnya, nggak kedengaran. Oh gitu. Jadi awalnya tadi harusnya menggunakan Speaker, karena mati lampu nggak bisa dipakai. Oke, mati lampu ya Bu ya. Oke. Nah ini Ibu, tadi hambatan yang sudah Ibu utarakan, itu kira-kira untuk kedepannya bagaimana Ibu? Seandainya nanti itu terjadi lagi, kira-kira kita punya solusi tidak? Paling nanti mungkin bisa dilakukan satu persatu, anaknya saya siapkan headset aja Bu untuk Headset. anak-anak. Oke. Headset ya. Biar mereka lebih fokus. Kalau untuk mati lampu masih bisa ya Bu ya. Baik. Nah, kapan Ibu akan melakukan perubahan yang sudah Ibu jelaskan tadi Ibu? Untuk pembelajaran berikutnya Bu, minggu depan mungkin di kelas selanjutnya. Oh gitu. Oh ini baru kelas ini ya? 11 DKV 1. Minggu depan Ibu masuk di kelas? 11 DKV 2. Oke, mudah-mudahan perubahan itu bisa dilakukan di DKV 2 ya Bu. Iya. Sehingga walaupun ada kendala mati lampu masih bisa tetap dilaksanakan. Baik Ibu. Ibu Ari, saya rasa cukup pertanyaan saya untuk tahap pasca observasi ini. Nanti saya akan tunggu perubahannya di minggu depan ya Bu. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Saya berharap saya akan melihat perubahan-perubahan yang sudah Ibu ceritakan tadi. Oke Ibu Ari, terima kasih. Selamat siang.